Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di El Majid Channel, tayangan edukatif yang informatif. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita masih ditambahkan nikmat sehat, berkah panjang umur dalam ketaatan, kemudahan dalam setiap urusan. Cirebon merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah penyebaran agama Islam yang luas. Sosok yang sangat penting di balik penyebaran agama Islam adalah Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali Songo. Seiring berjalannya waktu, makam Sunan Gunung Jati seringkali dijadikan tempat berziarah. Dengan tujuannya adalah untuk mendoakan juga mengenang jasanya. Para peziarah tak hanya dari daerah Cirebon dan sekitarnya, tetapi juga dari berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Makam Sunan Gunung Jati berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lokasi makam yang dikeramatkan ini berjarak kira-kira 3 km dari kota Cirebon. Akses menuju makam Sunan Gunung Jati tergolong mudah dicapai. Bisa dicapai dengan kendaraan pribadi maupun dengan angkutan umum. Jika menggunakan kendaraan pribadi, dari kota manapun awali dengan mengarahkan perjalanan ke kota Cirebon. Dari Cirebon ambil jalur menuju Krucuk. Teruskan perjalanan sampai melewati Tanjung Pura. Setelah melewati Pantai Tirtamaya, makam terletak di sebelah kiri jalan jika menggunakan kereta api. Pengunjung luar kota bisa turun di stasiun Cirebon. Dari sana naik angkot D5 jurusan Dukuh Semar Krucuk. Sesampai di Krucuk dilanjutkan dengan menggunakan GG jurusan Gunung Sari. Ingatkan supir untuk diturunkan di area makam Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati merupakan sebuah objek wisata religi berupa ziarah makam yang terletak di antara Bukit Gunung Sembung dan Bukit Gunung Jati. Karena itulah kemudian lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Di kiri dan kanan terlihat banyak makam yang merupakan kerabat dari Sunan Gunung Jati. Semakin dekat dengan makam Sunan Gunung Jati, artinya semakin dekat kekerabatannya. Makam Sunan Gunung Jati terletak di tangga teratas, yaitu di tingkat ke-9. Namun makam ini tidak dibuka untuk umum. Peziarah hanya bisa mendoakan dari depan pintu pertama dan luar tembok saja untuk mendoakannya. Berada di sebuah komplek pemakaman yang terletak di atas lahan seluas 5 hektar. Makam tersebut dibagi menjadi 2 kompleks. Kompleks utama adalah tempat makam Sunan Gunung Jati berada, yaitu di Gunung Sembung yang memuat sekitar 500 makam. Untuk menuju ke makam Sunan Gunung Jati, peziarah harus melintasi tangga yang panjang dan berliku dengan dipenuhi ratusan pemakaman. Makam Sunan Gunung Jati terletak di tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Ke-9 pintu gerbang itu memiliki nama masing-masing. Ke-9 pintu tersebut adalah: yang pertama, pintu Gapura; yang kedua, pintu Krapyak; yang ketiga, pintu Pasujudan; yang keempat, pintu Ratna Komala; yang kelima, pintu Jinem; yang keenam, pintu Rararok; yang ketujuh, pintu Kaca; yang ke-8 pintu Bacem, dan yang ke-9 pintu Teratai. Dan pintu Teratai itu yaitu pintu yang menuju ke area makam Sunan Gunung Jati. Berikut adalah kompleks pemakaman yang berada di Gunung Sembung, yaitu: yang pertama, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah; yang kedua, Tubagus Pasai Fatahila atau Faletehan; yang ketiga, Syarifah Mudaim atau Nyai Mas Rara Santang; yang keempat, Nyai Gedeng Sembung atau Nyai Kuraisin; yang kelima, Nyai Mas Tepasari; yang keenam, Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Walang Sungsang; yang ketujuh, Nyi Angtin; yang kedelapan, Pangeran Dipati Karbon I atau Pangeran Suwarga; kesembilan, Pangeran Jaka Kelana; yang ke-10, Pangeran Pasarean; yang ke-11, Ratu Mas Nyawa; yang ke-12, Pangeran Sedang Lemper; yang ke-13, Kompleks Sultan Panembahan Ratu; yang ke-14, Adipati Keling;
Yang ke-15, Komplek Pangeran Sindang Garuda. Yang ke-16, Sultan Raja Syamsuddin atau Sultan Sepuh Pertama. Yang ke-17, Ki Gede Bungko. Yang ke-18, Komplek Adipati Anom Karbon atau Pangeran Mas. Yang ke-19, Komplek Sultan Muhammad Badruddin. Yang ke-20, Komplek Sultan Jamaluddin. Yang ke-21, Komplek Nyimas Rarakerta. Yang ke-22, Komplek Sultan Muhammad Komarudin. Yang ke-23, Komplek Penemban Anom Ratu Sasengkan. Yang ke-24, Adipati Awangga atau Arya Kamuning. Yang ke-25, Komplek Sultan Mandura Reja. Yang ke-26, Komplek Sultan Muhammad Tajul Arifin. Yang ke-27, Komplek Sultan Nurbuat. Yang ke-28, Komplek Sultan Sena Muhammad Jamiuddin. Yang ke-29, Komplek Sultan Saifuddin Matangaji. Referensi silsilah dari Sunan Gunung Jati, yaitu dari kitab Syamsu Ad-Jahirah yang menjadi rujukan Robitoh Alawiyah di Yaman dan Robitoh Alawiyah Jakarta, menuliskan bahwa silsilah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memang betul melalui jalur Syekh Jumadil Kubro Al-Akbar, Sayyid Jumadil Kabir, keturunan Jainal Kabir atau Sayyid Jainal Abidin. Berikut adalah silsilah Syekh Syarif Hidayatullah sampai ke Nabi Muhammad. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bin Sayyid Abdullah Umatuddin atau Sultan Hud Mesir, bin Sayyid Ali Nurul Alam atau Sayyid Ali Nuruddin Al-Khon bergelar Ratu Bani Israel, bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Khon, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal atau Ahmad Jalaluddin Al-Khon, bin Said Abdullah Al-Ajmat Khan, bin Said Amir Abdul Malik Al-Muhajir, bin Said Alwi Amil Faqih Hadramaut Yaman, bin Said Muhammad Sohib Marbat, bin Said Ali Khalil Qasam, bin Said Alwi Asani, bin Said Muhammad Sohibus Saumiyah, bin Said Alwi Awal, bin Said Al-Imam Ubaidillah, bin Said Ahmad Al-Muhajir, bin Said Isa Naqib Ar-Rumi, bin Said Muhammad Naqib, bin Said Al-Imam Ali Uraidih, bin Sayyidina Jafar Sadiq, bin Sayyidina Muhammad Al-Bagir, bin Sayyidina Ali Zainal Abidin, bin Al-Imam Sayyidina Husain, bin Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah silsilah Syekh Syarif Hidayatullah sampai dengan jalur ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lama pernikahan menjadi sarana penyebaran agama Islam. Hal ini pernah dilakukan oleh Sunan Gunung Jati saat proses penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004, Mac Rickleff menjelaskan jika jalinan pernikahan menjadi salah satu cara efektif untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Gunung Jati dan para pengikutnya dianggap memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Dalam sebuah naskah tasawuf yang tidak berjudul, yang kemudian diberi nama Naskah Kuningan, Sejarah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, terjemahan dari Aman N. Wahyu, diketahui bahwa pernikahan Sunan Gunung Jati dilakukan setelah ia selesai berguru kepada seorang ahli qiraat yang bernama Pangeran Makdum, putra Raja Andalusia. Naskah Kuningan sendiri ditulis dalam huruf Arab Pegon dan menggunakan bahasa Jawa kuno, dialek Cirebon dan Sunda. Menurut Aman, naskah babat tersebut berisi rangkaian tembang yang terdiri atas 21 pupuh, 170 saleh, dan 1480 pandan. Dalam naskah asli yang diterjemahkan oleh Aman, tercantum waktu pembuatan naskah yang jika dimasehikan menjadi 4 April 1880 Masehi. Berikut adalah nama-nama istri Sunan Gunung Jati, diantaranya yaitu Nyai Gedeng Babadan. Usai selesai belajar, sang guru Pangeran Makdum menyuruh Sunan Gunung Jati untuk berjalan ke arah barat. Di sana ia harus menemui Gedeng Babadan alias Maulana Huda
dan memperdalam agama Islam bersamanya. Selama proses belajar di barat, Pangeran Makdum meyakini Sunan Gunung Jati akan menemukan jodohnya. Maka Syekh Maulana Jati mengikuti petunjuk itu dan pergi ke arah barat, yaitu ke Banten. Setiba di Banten, Sunan Gunung Jati menemukan Maulana Huda. Beliau sedang dirundung keresahan. Musibah kekeringan yang menimpa Banten selama beberapa waktu telah menghancurkan pertanian rakyat. Dalam naskah Kuningan dikisahkan jika Sunan Gunung Jati membantu permasalahan kekeringan tersebut. Melihat tanahnya kembali subur, Maulana Huda sangat senang. Ia pun menerima pendatang dan bersedia mengajarinya. Dalam prosesnya, Sunan Gunung Jati lalu dijodohkan dengan putri Maulana Huda, yaitu Nyai Gedeng Babadan. Namun sayang, pernikahannya itu tidak menghasilkan keturunan. Naskah Kuningan meyakini bahwa Nyai Babadan adalah istri pertama Sunan Gunung Jati. Nyai Rara Jati. Setelah kembali dari Banten, Sunan Gunung Jati mulai menyebarkan agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Ia kemudian bertemu dengan Syekh Datu Kafi, dikenal juga dengan Syekh Nurjati, salah seorang penyebar agama Islam pertama di Cirebon. Keduanya saling belajar dan sama-sama menyebarkan ajaran Islam di Tatar Sunda. Sunan Gunung Jati dikenalkan oleh Syekh Nurjati kepada putrinya, yaitu Nyai Rara Api atau Nyai Rara Jati. Keduanya pun berjodoh. Dalam sebuah naskah ilmu tasawuf, naskah Mertasinga diterbitkan dalam buku sejarah wali, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati disebutkan jika pernikahannya itu dikaruniai dua orang putra, yaitu Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Barta Kelana. Nyai Mas Pakungwati. Pernikahan Sunan Gunung Jati selanjutnya dianggap sebagai perjodohan yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan Aksobana, Harja Saputra, dan Tawalinuddin Haris dalam bukunya Cirebon dalam 5 Zaman, abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20, menyebutkan jika tahun 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati. Saat itu Sunan Gunung Jati telah resmi menikah dengan putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Gelis, yaitu Nyai Mas Pakungwati. Setelah mendapatkan kedudukan sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati segera merubah bentuk pemerintahannya menjadi kerajaan Islam. Perubahannya dilakukan untuk memperkuat kekuatan Islam di tanah Sunda dan menyebarkannya ke luar Cirebon. Selama pernikahannya dengan Nyai Mas Pakungwati, Sunan Gunung Jati diangkat sebagai wali oleh Dewan Wali, menggantikan Sunan Ampel yang telah wafat. Tidak dijelaskan dengan pasti berapa putra dan putri yang diperoleh Sunan Gunung Jati dari pernikahannya oleh Nyai Mas Pakungwati, tetapi banyak di antara mereka yang wafat sebelum meneruskan dakwah sang ayah, Nyai Tepasari atau Rara Tepasan. Perjodohannya kali ini banyak disebut sebagai proses legitimasi dan persebaran Islam ke wilayah yang lebih luas. Dalam naskah Kuningan, Sunan Gunung Jati menikah dengan putri Nyai Gedeng Tepasan, yang juga cucu dari Raja Majapahit Sri Angerehra. Naskah Kuningan tidak menjelaskan siapa sebenarnya tokoh bernama Sri Angerehra ini. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pada masa Sunan Gunung Jati bertemu dengan Rara Tepasan, akhir abad ke-15, kekuasaan di Majapahit dipegang oleh Raja Singhawikrama Wardana. Dari pernikahannya ini, Sunan Gunung Jati dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Ayu dan Pangeran Pasarean, yang kelak menurunkan Raja-Raja Cirebon di kemudian hari. Nyai Kawung Anten. Asal-usul Nyai Kawung Anten masih jadi perdebatan, menyebutkan jika istri Sunan Gunung Jati ini adalah adik Bupati Banten saat itu. Namun literatur lainnya jika ia adalah cucu Raja Pakuan, adik dari Prabu Mandi Petak atau Dipati Cangkuang. Dan dari pernikahannya ini terlahirlah Ratu Winaon atau Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin, yang kelak keturunan Sunan Gunung Jati ini menjadi Bupati Banten. Syarifah Baghdadi dan Ong Tin Nio
Dalam Babat Cirebon, dimuat dalam buku Jawa Barat, dalam 5 lembaga karya EDS, Eka Jati, diceritakan 3 tokoh penting dari Arab yang menyebarkan Islam di Cirebon, yaitu Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, dan Syarifah Baghdad. Mereka adalah saudara kandung, putra dan putri dari Sultan Baghdad. Kedua putra Sultan Baghdad kemudian mendirikan masjid, masing-masing sebagai basis penyebaran ajaran Islam. Sementara itu, saudara perempuan mereka, Syarifah Baghdadi, menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia pun turut membantu penyebaran agama Islam bersama saudara dan suaminya. Sementara itu, pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri keturunan Tiongkok, Ong Tinio, tidak banyak terekam. Pertemuan keduanya terjadi di Tiongkok saat Sunan Gunung Jati melewat ke sana. Namun pernikahannya terjadi di Jawa. Pengaruh Tiongkok sendiri sebenarnya sangat kental terasa di Cirebon. Banyak bangunan masjid yang dipenuhi oleh ornamen Tiongkok, seperti keramik, piring, dan kerajinan khas Tiongkok lainnya. Hal itu cukup memperkuat bukti adanya hubungan yang kuat antara Sunan Gunung Jati dengan etnis Tionghoa. Syekh Syarif Hidayatullah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi, meninggal dalam usia 120 tahun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.